air yang kita manfaatkan, potong dia punya batangnya, tidak ada air, potong minum. Ini. Kalau kita di rumah sakit kekurangan HB, darah HB saja, dia turun 2, 3, dimasak, rebus saja dia punya air. Jadi ini untuk sayur, untuk makan juga manfaatnya untuk kekurangan darah HB. Maka itu tanah yang kami pertahankan karena budaya kita punya tanah dengan segala jenis mama, ibu tanah itu. Karena dia mengeluarkan semua yang kita bisa manfaatkan. Kalau mama, hutang ini untuk melindungi mama. Dan mama punya hidup itu di hutang ini sudah. Apa saja yang mama, hutang untuk mama bisa cari makan. Kerja kebun, mama bisa tanam sayur. Itu mama punya hidup itu di alam ini. Saya hidup dari tanah ini. Makan dan minum ada di situ. Dan memang dulu orang tua sampai sekarang kita juga tidak harapkan dari pemerintah untuk kasih uang untuk kita biaya kita pun anak-anak sekolah. Ketika sistem dan tata kelola yang sudah ada ini dimiliki masyarakat adat ini itu diganggu melalui proyek-proyek pembangunan, utamanya rencana pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang akan menghancurkan seluruh wilayah adatnya mereka, wilayah hidupnya mereka. Yang ambil untuk sayur. Pakis merah. Seperti sayur yang kemarin kita ambil pakis yang merah, daun genemo. Itu yang kita ambil. Itu kita punya makanan. Kalau sampai ini kita bisa mencari di laut. Kita cari ikan. Kita juga cari bia. Setiap kali kita kelola. Punya makan sehari-hari. Makan sehari-hari itu sudah. Kalau ada uangnya kita bisa beli ikan. Kalau memang mendadak kita beli. Kalau tidak kita mencari. Kita ke laut, ambil ciput, untuk buang jaring, iya, orang mancing, untuk bisa bertahan, untuk kita makan dalam 1 minggu, 3 hari bisa. Kalau ciput bisa sampai 1 minggu, kita bisa makan. Kalau mau makan siang itu mama ke kebun, mama potong pisang, ambil sayur,
pulang. Kalau ada minyak, garam, vecin, bawang. Kalau tidak, mama isi di bambu. Isi di bambu, bakar, tuan keluar langsung kita makan. Sayur yang kita isi di bambu bisa makan dengan papeda, makan dengan pisang. Kalau ada uang baru kita beli beras, kalau tidak kita makan sagu, makan pisang, bakar pisang. Peda. Pengetahuan yang diwariskan ini dalam jangka waktu panjang itu kemudian mengkonstruksi terhadap sistem pengamanan mereka untuk tanah dan hutan. Dan kemudian mereka juga bisa membagi mempunyai tata kelola sendiri terkait dengan tanah dan hutan. Kalau kita lihat kan misalnya jalan di kampung itu kan menurut saya bukan jalan yang dikonstruksi oleh orang-orang dari luar, tapi oleh mereka sendiri, dibentuk oleh mereka sendiri yang memisahkan zona di mana mereka secara intensif memperoleh dan sekaligus mengamankan pangan mereka. Dan juga mempertimbangkan lanskap ekologinya. Jadi ada tempat yang kering dan tempat tanah yang mineral ya. Boleh dimakan sama coba. Iya. Oke. Kalau yang ini tidak bisa masak. Ini tidak bisa masak. Ini makan mentah. Pandangan negara seperti ini itu jelas-jelas tidak berpihak kepada masyarakat, karena lebih mempertimbangkan keuntungan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan untuk kepentingan akumulasi kapital dari sekelompok orang, bahkan orang-orang tertentu yang ada di sana, gitu. Lewat perusahaan-perusahaan. Dan komoditi yang dihasilkan bukan untuk komoditi pangan yang dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan daripada masyarakat setempat atau masyarakat sekitar, tapi ini untuk kepentingan perdagangan dan ekspor. Dan caranya pertama saya lihat mereka melakukan apa yang disebut dengan kebijakan deregulasi. Jadi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengaturan fungsi dan peruntukan maupun pemanfaatan hutan itu dirubah untuk mengakomodir kepentingan yang termasuk bagaimana hutan bisa dikembangkan untuk kepentingan proyek-proyek pengembangan usaha pangan tadi. Yaitu kita lihat setelah Undang-Undang CK kan
PP-nya kemudian PP terkait dengan perencanaan pemanfaatan hutan berubah, kemudian memasukkan pasal tentang bahwa hutan itu boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan pangan. Tapi pangan yang dimaksud ini bukan pangan seperti apa yang kita mengerti, makanan untuk rakyat, tapi ya untuk bisnis. Tahun 2013 itu yang munculnya orang masuk survei. Alasannya tambal wilayah batas wilayah distrik. Jadi ukur dari Temenabuan wilayah dari sini. Terus dari sini kalau memang daerah Seramuk tidak ada. Seramuk memang sudah duluan. Tapi kami di distrik Konda ini dari sini terus putar sampai di Kayin. Dari situ kita punya anak-anak yang tadi saya katakan relawan itu kan mereka juga tahu. Setelah itu masyarakat ini ke sana ada isu-isu. Oh, kemarin masuk itu bukannya ini, itu dari sawit. Itu alasannya bikin pemetaan untuk kantor tambah batas wilayah distrik. Tambal batas wilayah distrik. Ya alasannya itu. Disitulah masyarakat mulai mengomel, bertindak. Sesuai dengan regulasi pada saat itu bulan Januari 2021 ada keputusan KPK yang mewajibkan perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia termasuk di tanah Papua yang bermasalah kalau boleh tidak boleh dipaksakan lah kalau dia punya proses hukumnya bermasalah. Sehingga kita kumpul itu nama-nama yang dirilis dari Pemprov dengan dari KPK yang ada di Sorong Selatan. Di Sorsel ada 6 perusahaan kelapa sawit, tetapi yang sudah beroperasi baru 2, sedangkan 4-nya ini baru bersiap untuk masuk. Itu dengan jenis-jenisnya, ada yang izin konsesinya sudah dapat, ada yang sudah beroperasi tapi izin operasinya mati, ada juga yang izin lokasinya sudah dapat tetapi belum bergerak dan lain-lain. Akhirnya kita kumpul semua masyarakat dari titik 4 wilayah ini. Itu yang tepat pada tanggal 21 Mei. Masyarakat semua datang hari itu dengan sumbangan pun mereka sendiri semua sumbang untuk datang menuntut hak mereka. Itu akhirnya Bupati melalui Pak Wakil menyerahkan SK pencabutan di Sorong Selatan. Pengertian lain artinya posisi sementara ini masyarakat dalam posisi yang kalah karena Bupati statusnya kalah dari perusahaan. Itu yang dalam beberapa kali saya mendampingi masyarakat Tafsia, kita datangi ke Jakarta untuk suarakan. Ya, jadi masyarakat Tafsia sendiri amicus curiae ke Jakarta
untuk memberikan pressure ke bidang hukum supaya kalau boleh intinya masyarakat tidak menerima segala jenis investasi yang merusak hutan di mereka punya tanah. Karena mungkin perusahaan punya alasan lain apa segala macam, tapi masyarakat menganggap itu merusak hutan. Seperti begini nanti ke depan hutang ini jadi rusak, kita tidak memiliki sesuatu. Nanti kita terbaca dari suku lain atau ya tetangga lain bilang orang di distrik Gonda itu kaya karena potensi pasir, tetapi itu pun juga tidak terjadi buat kita. Hanya orang dari luar don't tahu, tapi kita sendiri salah gunakan sehingga pasir berkilo-kiloan habis, kita tetap begini. Maka Bapak selaku pemerintah yang ada di bawah melihat itu bukan menolak untuk pembangunan, kami juga siap menerima pembangunan yang ada di kabupaten kita. Kami menerima mendapat apa yang kami sama. Dong punya anyaman sama, dong punya semua sama. Mau kami itu pemerintah daerah harus terbitkan perda supaya kami juga dari kampung siapkan kami perkam juga supaya kami sinkronkan. Kalau kami punya beda di daerah juga kalau tidak buat perda sama saja. Bapak dong sudah pernah masukkan itu yang dulunya 1.200.000 kan itu peraturan kampung. Kalau yang kami pantau sangat terancam, bukan masih terancam tapi sangat terancam. Karena kalau status hukumnya ini kosong ini, tinggal ada yang mau masuk beli ya silakan. Apalagi belum ditambah dengan undang-undang terbaru Omnibus Law yang katanya diurus 1 minggu saja semua beres secara online. Belum lagi kalau misalnya bupati atau gubernur tidak mau ambil keputusan, ya Jakarta bisa ambil keputusan sendiri tanpa pemerintah daerah dengan range waktu. Jadi kita punya wilayah itu yang lingkungan semua itu yang tadi itu 3.000 lebih itu. Jadi memang kita punya komitmennya itu sudah. Tanah ini memang tidak bisa mau kemana-mana lagi. Kalau mau jual berarti 1 kali musnahkan kami sudah. Kasih habis supaya datang olah tanah sudah. Biar milik perusahaan kah. Daripada kita mau hidup baru nanti bagaimana sebenarnya. Kita olah apa lagi. Kita makan di mana lagi. Di laut, di darat. Wilayah kita sempit begini. Kalau macam daerah Masa Panak ini punya daerah sana ya. Mungkin masih bisa karena luas. Di daerah sana, di Muswara yang tadi Bapak bicara, itu kan ke atas itu luas. Tapi ini Tanjung ini, sama saja masyarakat ini ke sana ya. Kita sendiri yang baku bunuh sendiri di wilayah ini. Karena hidupnya makan di mana lagi. Terancam oleh perusahaan berarti kita memang masyarakat ini anggaplah mati sudah. Daripada hidup. Karena itu rencana kami itu memang tidak mau sama sekali. Karena kalau alam sudah dikasih habis baru kita punya hidup ini di mana. Kita tidak terlalu tergantung pada ini. Karena kita mau uang pun juga ada di dalam alam. Kita bisa berburu, bisa dapat binatang, bisa jual. Ikan juga kita cari di laut, kita dapat bisa jual, dapat uang. Artinya bukan saja tergantung pada sawit.
Cuma sudah diakui, yang sekarang kami tunggu bagaimana apa diakui dari pemerintah pusat untuk hak wilayah tanah adat dikembalikan kepada wilayah tanah adat ini atau tidak. Itu yang sementara Bapak Dora masih tunggu-tunggu sampai hari ini. Terkait dengan wilayah adat dan hutan adat tentunya, pengakuan negara atas hutan adat itu sangat penting ya. Nah, karena saat ini situasi yang ada kita lihat bahwa tanah dan hutan adat itu masih dalam kontrol kuasa negara. Nah, itu bisa kita lihat dalam proyek-proyek pembangunan dan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan maupun lahan yang berada di wilayah adat. Nah, cenderung masih menggunakan kuasa negara begitu, bukan rakyat. Nah, misalnya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit atau perusahaan kayu, kalau dia ingin berusaha, dia tidak pergi ke masyarakat ya, yang mempunyai tanah dan wilayah adat, tapi dia pergi kepada negara, kepada pemerintah untuk mendapatkan izin. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Kalau negara tidak mengakui hak atas tanah dan hutan adat, ini tetap akan memunculkan konflik. Dengan demikian di hari ini kegiatan Artinya kalau pemerintah itu kan terbukti keikutsertaan pemerintah kemarin sudah melakukan pencabutan. Tetapi kan ada upaya-upaya masing-masing. Pasti mereka mempunyai hak untuk melakukan prosedural. Nah, contoh seperti pemerintah melakukan gugatan, kita menang. Tetapi mereka banding lagi. Nah, itu. Jadi intinya ada di masyarakat. Kalau dia sudah terpetahkan dengan hutan adat, saya pikir itu dasar hukum yang terkuat sudah. Untuk bagaimana masyarakat bisa melakukan hak-hak. Dan kembalikan hak tanah adat kepada masyarakat. Wilayah kita menjadikan tanah adat. Seperti dulu, sejak leluhur kita. Belum ada pemerintah, belum ada agama. Mereka punya wilayah itu disebut wilayah adat. Tanah adat. Ini tanah Absia tetap dijadikan tanah adat. Yang kemarin kita sudah perjuangkan seluruhnya, kita rubah dari Nakenapunya sampai semua Yaben lari masuk sini sampai di sana tanah adat. Maka itu tanah itu adalah temeng, mama,
dan melahirkan. Kami jual tanah berarti jual diri sendiri. Bapak bicara dengan rasa ini. Dan Bapak tadi komit bilang, siapa yang berani tanda tangan untuk tanah Absia, Bapak mati. Itu saja. Saya siap mati. Yang penting Tuhan Allah tahu. Saya akan bicara untuk masa depan kita punya generasi penerus.